Saya mau tanya-tanya sedikit mengenai apa sih breathwork itu? Breathwork itu diciptakan oleh seorang dokter psikiatris, namanya Dr. Stan Grof. Jadi Dr. Stan Grof itu menemukan teknik breathwork yang untuk membantu mengurai psikologis yang terikat. Ketika bicara breathwork, kita nafas memang nafas melalui mulut. Oh, nafas. Dan memang itu sebuah teknik yang spesifik untuk kepentingan yang spesifik juga. Kita bisa menggunakan nafas itu, how to use the breath untuk kita akses ke alam bawah sadar, kayak gitu. Jadi how beautiful nafas itu sebetulnya gitu. Yang diakses itu apa aja? Alam bawah sadar sih. Pertama udah pasti secara tubuh relax, secara energi juga kita lebih netral, secara emosi juga kita bisa menerima semua emosi itu. Halo Soca Seeker, senang sekali saya Ria bisa ketemu lagi di Soca Channels, channel for knowledge and spiritual seeker. Topik bahasan kita hari ini adalah mengenai breathwork. Untuk yang belum tahu, sama kayak saya juga sedikit sekali mengetahui tentang breathwork ini. Dari apa yang saya baca, breathwork itu adalah sebuah teknik bernafas yang dipercaya dapat memperbaiki kesehatan mental, fisik, dan spiritual. Dan teknik ini telah dikenal dan digunakan sejak dulu dan dipercaya oleh banyak praktisi-praktisi kesehatan. Dan pada kesempatan ini, Soca Channel kedatangan dua tamu yang luar biasa, yaitu Mbak Ineke, Certified Breathwork Facilitator, benar ya Mbak? Ya. Dan juga Mbak Dinari, seorang Certified Breathwork Facilitator juga dan juga merupakan seorang pengarang buku. Udah terbit nih bukunya bareng Mbak Ineke ya. Aduh, seneng banget nih bukunya seperti ini. Jadi judul bukunya adalah Jejak Sang Nafas. Tapi sebelum kita membahas ini, saya mau tanya-tanya sedikit mengenai apa sih breathwork itu, gimana sejarahnya. Mungkin Mbak Ineke dan Mbak Dinari bisa kasih penjelasan kepada Soca Seekers tentang breathwork itu. Aku dulu kali ya. Boleh. Ya. Jadi di dalam sebuah peradaban ancient civilization itu banyak sekali untuk proses akses ke dalam alam bawah sadar itu menggunakan nafas. Gitu. Seperti kita ketahui banyak orang-orang yang udah sering ikut yoga itu juga kan ada breathing tekniknya yang disebut pranayama gitu. Itu juga awal muasalnya aku ikut breathwork itu awalnya dari pranayama dulu. Nah setelah itu aku pelajari lagi lebih mendalam dan aku menemukan breathwork itu memang beda metode sistemnya dengan pranayama. Breathwork itu diciptakan oleh seorang dokter psikiatris, namanya Dr. Stan Grof. Jadi Dr. Stan Grof itu menemukan teknik breathwork yang untuk membantu mengurai psikologis yang terikat. Jadi simpul energy blockage gitulah istilah kerennya ya. Untuk di alam bawah sadar, apakah itu ceritanya mengenai trauma, mengenai inner child segala macam gitu, itu bisa diakses dengan breathwork gitu. Memang cara bernafasnya juga berbeda. Ada bernafas dari hidung, buang nafas dari hidung itu kayak yang pranayama. Tapi kalau breathwork itu sendiri nafasnya itu dari mulut, namanya circular connected breath. Ini Mbak Dinari mau nanya? Ya mungkin ada yang ditambahin mengenai breathwork itu. Karena ini benar-benar buat saya pribadi aja ya. Saya kan seneng nih belajar-belajar seperti ini. Tapi breathwork tuh buat saya juga masih sesuatu hal yang baru. Kalau yang teknik bernafas kan banyak sekali nih sekarang. Ada apa tuh namanya buat kesehatan? Butekol. Kemudian ada yang nafas. Wim Hof breathing. Ya segala macam itu ya. Nah cuma yang menyebut namanya adalah breathwork yang secara lebih gampang kan itu kerja nafas lah gitu ya. Itu baru kali ini nih saya tahu. Maka mungkin Mbak Dinari bisa tambahin. Kalau bicara trennya, breathwork kan orang selalu mikir bekerja dengan nafas dan kadang-kadang sekarang itu sudut pandangnya juga jadi lebih menarik karena segala sesuatu yang teknik nafas apapun terus langsung disebut breathwork. Padahal sesungguhnya breathwork itu sangat spesifik. Karena kalau teknik nafas yang lain kita kan pakainya hidung ya, namanya bernafas kan pakai hidung. Tapi ketika bicara breathwork, kita nafas memang nafas melalui mulut.
Oh, nafas. Dan memang itu sebuah teknik yang spesifik untuk kepentingan yang spesifik juga, terutama untuk trauma release dan proses-proses yang lain yang lebih ke arah eksploratif diri. Oh, berarti ini sebetulnya teknik bernafas ini lebih banyak mengenai mental ya, atau yang Psikologis. ya psikologis ya. Ya. Nah, selama ini nih ya, ini aku agak heran juga ya, maksudnya agak surprise juga bernafas dengan mulut. Selama ini kan kita kalau dulu belajar nih, zamannya kita kecil-kecil, nafas itu harus dengan hidung. Karena apa namanya, di hidung tuh ada apa bulu-bulu hidung yang bisa menyaring kotoran, ya dong, ini zaman dulu kan, menyaring kotoran dari udara apa segala macam. Kalau dari mulut langsung itu kan logikanya tuh bukannya kering ya tenggorokannya? Ya, pastinya kering. Karena kan kita belum terbiasa ya, nafas dari mulut, buang nafas dari mulut. Jadi pada saat proses pun nafas dari mulut dan buang nafas dari mulut itu akan kering. Jadi Kering. kita sebagai fasilitator akan bilang, coba mulutnya ditutup dulu, telan air liurnya, open your mouth lagi, nafas lagi dari mulut gitu. Karena idealnya kan dia circular connected breath, itu kayak angka 8 kebalik. Jadi terus nafas dari mulut, buang nafas dari mulut gitu. Konsisten seperti itu. Oke, apakah teknik nafas ini dilakukan 24 jam sehari? Artinya kalau kita lagi kayak gini juga pakai teknik itu, atau memang dibutuhkan pada saat-saat tertentu aja? Mungkin Mbak Dinari? Jelas enggak. Oke. 24 jam dan pasti juga tidak dibutuhkan setiap saat. Hanya pada saat latihan saja, dalam arti memang dalam saat sesi memang kita require untuk lakukan teknik itu. Tapi sesudah itu ya kembali nafas normal. Oke. Ya, soalnya kan bener-bener saya nih orang awam banget, jadi pengen tahu apakah karena kita udah belajar teknik nafas yang seperti ini itu bisa diaplikasikan setiap saat atau hanya pada saat-saat tertentu aja. Nah, apa bedanya ya metode breathwork ini dengan metode bernafas yang lain? Beda. Karena kalau nafas dari hidung, buang nafas dari hidung itu gini, tubuh kita itu punya nervous system, punya autonomic nervous system. Ada yang disebut parasimpatetik dan simpatetik. Dalam keadaan kita trauma, stres, itu semua cerita itu salah satunya terekam di tubuh. Jadi tubuh kita tuh kehilangan autonomic nervous system kita, sehingga bentuknya sistem yang ada di tubuh jadinya simpatetik, gitu ya. Nah, pada saat kita bernafas dengan pranayama, misalnya bernafas dari hidung, buang nafas dari hidung, itu tujuannya parasimpatetik, tujuannya untuk merilekskan tubuh dan pikiran, gitu. Nah, kalau breathwork itu karena intense breathing dari mulut dan diiringi dengan musik yang juga intens, itu bentuk sistemnya atau metodenya itu simpatetik. Jadi tubuh kita simpatetik, bentuknya simpatetik. Seperti ada metode yang lain ya, yang disebut ice bath, itu juga kan simpatetik. Jadi simpatetik dan simpatetik kita tabrakan gitu, jadi dia melt. Jadi itu dia memberikan ruang kepada tubuh untuk bisa bernafas lebih lega, sehingga autonomic nervous system kita kembali ke reset. Ini kalau kayak komputer berarti dikosongin semuanya lah ya. Kita reset ulang supaya kita bisa memasukkan program-program yang cocok buat kita. Iya, karena yang diakses juga kan alam bawah sadar. Sementara pikiran kita itu 5% itu pikiran sadar. Pikiran yang alam bawah sadar itu 95%. Sementara 95% itu isi tentang cerita traumanya kita, inner child-nya kita, atau wounded-nya kita pada saat di perut ibu dan sebagainya, itu sebenarnya ada di alam bawah sadar. Oleh sebab itu breathwork itu aksesnya ke area itu. Supaya kehidupan kita yang sadar saat ini operatingnya by yang sudah terdamaikan, yang sudah termaknai di alam bawah sadar itu. Oke, jadi kalau gitu sebetulnya nih kalau tadi dengar ini berarti breathwork itu adalah suatu teknik nafas untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di bawah sadar. Yang kita ini nggak tahu ya, namanya juga di bawah sadar ya. Yang menyebabkan mungkin di sadarnya kita nih sekarang kita mengalami keluhan-keluhan yang nggak cuma keluhan psikis aja, tapi juga keluhan fisik. Misalnya kita sering banget migrain tanpa kita sadar sebabnya apa, atau kita suka jantung berdebar-debar tanpa kita tahu apa sebabnya. Kalau diperiksa secara medis juga ternyata nggak ada apa-apa gitu. Itu yang diatasi oleh breathwork ini. Iya, betul. Karena kan pikiran itu kan ada pikiran sadar, bawah sadar sama unconscious yang di bawah lagi kan. Nah, breathwork itu yang di bawah sadarnya tuh yang di tengah. Yang tentang psikologis kita di present moment. Jadi pada saat di present moment itu di alam bawah sadar yang present moment itu secara psikologis dia
tersembuhkan, terpulihkan, kita memberikan ruang lagi kepada diri kita untuk mengakses lagi lebih dalam ke unconscious kolektif. Itu istilahnya channelingnya itu untuk kehidupan kita sebelum ada di saat ini, itu kayak reinkarnasi, akses regression kayak gitu. Menarik banget ya, ternyata ternyata bahwa ada sebuah teknik pernafasan. Kalau kita ngomong nafas tuh semua orang kan pasti mikir, tiap hari kita secara nggak sadar juga kita nafas. Kalau nggak nafas ya kita udah nggak ada gitu kan ya. Tapi ternyata ada teknik-teknik yang memang ditemukan khusus untuk mengakses bawah sadar kita, sehingga apa yang merupakan energi blockage itu bisa terurai simpulnya pelan-pelan ya. Jadi tujuannya breathwork yang sekarang kita bicarakan itu adalah yang spesifik ke arah situ ya. Akses ke alam bawah sadar. Tapi memang kita nggak bisa kerja sendiri, Mbak Dia. Kita memang mesti dibantu sama beberapa fasilitator yang lain. Contoh, fasilitator emosional intelijen, fasilitator kesadaran, dan psikolog. Gitu. Karena ini memang kalau kita bicara dunia healing itu ada integrasi. Karena kita belajar tuh pasti tentang dunia kesadaran dulu. Ini manusia tuh dipahami bahwasanya kita hidup tuh bukan cuma sekedar hidup aja, tapi ada beberapa layers kesadaran. Nah, itu kelas basic, dimana peserta diundang untuk memahami dulu nih dimensi alam kesadaran. Setelah itu baru kita ajak dengan breathwork, karena udah mulai manuver tuh ke luka-luka batinnya dan sebagainya. Nah, biasanya peserta itu kan suka malu ya kalau ke konseling ya. Nah, biasanya nanti ada lagi nih setelah breathwork ngomongin tentang emosi yang lebih detail, karena itu kan ada yang ahli lagi ya tentang emotional intelligence. Biasanya saya refer konselor emosional. Setelah itu kalau ternyata lebih ke klinis, baru saya refer lagi ke psikolognya yang klinis. Jadi kita harus berintegrasi kerjanya. Jadi ya kita tahu juga boundaries, batasan keahlian kita di area ini, mengulik-ngulik alam bawah sadarnya untuk mengurai emosinya secara mapping emosi, ada yang ahli lagi, dan untuk klinis ada yang ahli lagi, yang untuk kesadaran ada yang ahli lagi. Jadi memang integrasi kerjaannya. Jadi sebetulnya ya kalau mendengar cerita kayak gini ya, untuk mengajak orang punya kesadaran bahwa ada yang nggak bener loh, atau ada yang salah loh, atau ada yang perlu diperbaiki loh dari bawah sadar kita, itu PR juga loh sebenarnya. Karena kan namanya bawah sadar, mana ada orang mau ulik-ulik ya. Maksudnya ini kalau orang yang misalnya ya, orang yang hidupnya oke-oke aja, ngerasa hidupnya oke-oke aja, karir apa segala macam bagus, apa segala macam, cuma ternyata ada satu bagian yang misalnya dia tiba-tiba sering banget tantrum, nggak ada sebabnya gitu. Untuk ngasih tahu ke dia aja, ke orang tersebut bahwa kayaknya lu punya luka batin yang zaman dulu yang lu nggak sadar, itu aja udah susah setengah mati kan. Iya kan? Betul. Untuk mengajak orang punya kesadaran ke sana itu gimana caranya Mbak Ineke? Kalau aku pribadi ya gitu, karena aku dulu berangkatnya jadi guru yoga sama guru napas, metode yang yoga ya. Jadi aku berpikir dulu gitu bahwasanya cukup dengan mengekstatikan energi tubuhku dengan yoga, terus dengan pranayama dan kriya gitu. Aku pikir aku udah oke nih, I get it myself gitu kan ya. Ternyata di momen itu, padahal aku udah mengerjakan pekerjaan itu udah 10 tahun ya, kok aku masih tantrum ya, gitu. Kok aku masih suka marah ya sama anak aku. Jadi dari something wrong, itu kesadaran sendiri. Nah, membangkitkan kesadaran itulah yang paling susah ya untuk orang. Oke. Nah, pada saat itu barulah aku eksplorasi psikolog, terus belajar psikologi, terus cari metode yang lain yang untuk bisa, kayaknya gue ada yang more than this deh, akar gitu ya. Jadi breathwork itu juga menyadari kita tuh luka itu ada akarnya. Jadi bukan kayak pohon kita gunting-gunting aja dahannya dan daunnya, tapi akarnya nggak diperbaiki gitu. To heal, jadi to accept whatever terjadi, akarnya juga dipulihkan kembali. Tapi orang yang ikut breathwork ini kan mungkin bukan orang yang merasa punya masalah ya. Ya dong, kan kita ngomongin yang bawah sadar. Mungkin orang yang ikut breathwork ini tuh orang-orang yang pengen tahu deh apakah dalam kita mengikuti sesi breathwork itu akan ketemu aha momennya? Jadi mau jawab? Kenapa? Mungkin masing-masing sih sebenarnya. Enggak. Kalau bicara aha moment, karena
saya berangkat dari pengalaman pribadi di mana saya breathwork dulu dengan Ineke sebagai fasilitator saya, dan it's work dalam arti dari rasa ingin tahu dia menjadi bukan sekedar ingin tahu lagi, tapi ingin mengenal lebih dalam. Bukan yang di luar, tapi yang ada dalam diri kita sendiri sebenarnya. Dan itu yang membuat kita juga bergerak untuk melakukan eksplorasi. Tapi tentu saja balik lagi itu sangat individual ya. Mau eksplorasi bentuknya kayak apa tuh individual banget. Tapi dari pengalaman pribadi saya bahwa ketika kita mencoba dengan pandangan terbuka, dengan pikiran terbuka, akan banyak pengalaman yang membuka wawasan kita, dan akhirnya dia tidak hanya sekedar sebuah oh kayak gini, enggak, tapi apa ya? Terus untuk diriku tuh membantunya di mana, dan aku bisa berkembang ke arah mana? Itu lebih seperti itu kalau dari pengalaman pribadi sih. Nah itu kembali lagi sih ke pesertanya Iya, masing-masing. mungkin beda-beda ya. Cuma kan misalnya aku nih misalnya ikut, kan aku mungkin nggak tahu apa-apa ya. Waktu ikut kelas, oh ternyata kayak gini. Nah apakah bisa menemukan aha moment? Karena kadang-kadang kan luka batin, inner child wound apa segala macam, itu kan kita kadang-kadang nggak sadar, tapi mungkin harus ada triggernya sesuatu yang sampai kita nyet gitu, apa ya ini membuat gue nangis atau membuat gue tiba-tiba kayak nelongso banget gitu ya. Itu kan itu juga merupakan, menurut aku itu juga merupakan aha moment sih. Karena pada setiap kali peserta ikut sesi gitu ya, atau ikut workshop atau ikut retreat gitu, mereka dalam keadaan state of netral yang nggak tahu apa-apa. Jadi kita juga nggak menjanjikan akan wah kamu akan langsung ke inner child, kamu enggak gitu. Malah kadang peserta harus melakukan berkali-kali baru mereka dapat aha momennya. Malah kadang-kadang yang satu kali ikut aja langsung dapat aha momen. Malah kadang-kadang nggak dapat apa-apa gitu. Jadi memang namanya juga organik kan. Iya betul. Nafas kita sendiri. Jadi kan kita menyelam ke alam bawah sadar gitu, sampai gimana kita surrender, ikhlas, kebuka lah semua. Memang tergantung dari keadaan diri kita sendiri sih gitu. Ini pertanyaan personal ya. Kenapa Mbak Ineke dan Mbak Dinari tertarik banget atau memilih breathwork ini daripada metode pernafasan yang lain? Aku kan pertamanya juga kan guru yoga ya, guru nafas ya, yang pranayama itu. Kayaknya gue nggak terlalu demen gitu ya bahasanya ya, walaupun udah didalamin 10 tahun lah ya. Kayaknya aku lebih seneng dengan breathwork ini karena memang lebih personal banget. Tentu saja di dalam diri saya, kehidupan saya dahulu itu banyak sekali trauma gitu ya, yang mungkin juga ahli-ahli psikolog juga nggak tahu ya, layers itu karena dalam banget gitu. Dan dari breathwork itulah aku menemukan banyak hal yang aku sadari, oh ternyata seperti itu ya perjalanan hidup yang traumatik tuh ya gitu. Dan gak pernah punya cita-cita juga sih Mbak akhirnya untuk mendalami ini gitu ya. Terus ini adalah untuk balancing life, aku berbagi gitu. Gak pernah ada di dalam pikiran, gak pernah bercita-citakan juga gitu. Duh hebat ya, ternyata memang perjalanan itu pasti menuntun kita ke sesuatu yang sifatnya lebih pada healing untuk diri sendiri ya. Kalau Mbak Dinari? Nggak beda jauh sih sebenarnya, karena tadinya lebih kepada rasa ingin tahu. Biasa kan kepo.com itu penting gitu ya buat saya. Terus, wih ternyata ini nggak cuma sekedar kayak yang lain-lain ya. Dan it's very touch my heart actually. Apapun itu bentuknya, dari katakanlah bukan masalah bernafasnya aja, tapi mungkin kalau bilang banyak hal lah ya yang mungkin personal gitu yang muncul di diri dan kemudian dikatakanlah direnungkan, dan akhirnya perjalanan itu membawa rasa ingin tahu yang lebih dalam dan kecebur lah kalau dibilang kecebur, tapi kecebur dengan rasa sukacita gitu dan rasa cinta gitu. Dan akhirnya mungkin ini adalah media untuk berbagi kalau menurut saya seperti itu, karena rasanya pengalaman yang luar biasa ini perlu deh dibagi-bagi. Oh iya. Oke, Social Seekers, nanti kita akan ketemu di part berikutnya dan kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai breathwork dan apa aja step-stepnya sehingga kita bisa mengetahui dengan detail apa yang akan kita dapatkan kalau kita mengikuti kelas breathwork yang akan kita adakan. Jangan kemana-mana.
Hai Soca Seekers, ketemu lagi di topik kita hari ini, breathwork dengan Mbak Ineke dan Mbak Dinari. Nah, di sesi kedua ini kita akan bicara lebih dalam lagi mengenai breathwork, yaitu saya pengen tahu nih, apa sih sebenarnya manfaat breathwork nih untuk kesehatan tubuh, energi, emosi, mental, jiwa dan spirit. Karena ini jarang banget orang berbicara mengenai jiwa dan spirit sih untuk masalah kesehatan. Apa kira-kira manfaatnya yang bisa langsung kita rasakan lah paling enggak gitu kalau kita ikutan kelasnya? Ya, kalau untuk tubuh tuh udah pasti tubuhnya akan netral ya Mbak, secara autonomic nervous system itu udah pasti Rasanya tuh lebih rileks ya? lebih rileks, lebih lepas. Walaupun tenggorokan kering. Tinggal tambah minum banyak-banyak. Ya. Tapi itu kan untuk tubuh ya, gitu. Secara energetiknya kita lebih flowing, gitu ya, nggak ngehold, gitu, lebih lepas, lebih enak, gitu. Karena sebelum kita breathwork sesi itu kan ada tahapannya, nanti kita akan bicara tahapannya ya, gitu. Itu untuk tubuh. Untuk pikiran udah pasti dia lebih relax, gitu. Tapi kalau untuk emosi kita lebih bisa nerima emosi-emosi yang datang dan pergi. Jadi mungkin pada waktu kita melakukan gerakan tertentu atau apa, mungkin itu men-trigger emosi yang di dalam, mungkin ya? Iya, Apa seperti itu ya? kita guidance ya Mbak ya, kita guide juga gitu untuk supaya emosi-emosinya diterima, mau emosi negatif atau positif tetap di-accept dengan netral gitu, itu secara emosi. Secara pikiran jadi lebih fokus, terus lebih relax gitu ya, di tubuh, energi, terus pikiran dan emosi gitu. Nah, tapi kalau untuk jiwa gitu ya, memang itu sebenarnya kontainernya nggak di kelas sesi breathwork. Cuman memang pada saat kita akses ke alam bawah sadar itu akan touch sedikit atau touch banyak gitu ya mengenai hal-hal regressionnya kita. Nah, itu pasti ada guru yang lebih ahli lagi untuk menggali lagi di unconscious kolektif tentang past regression itu, yang kadang-kadang past regression juga mempengaruhi present moment kita gitu ya. Itu untuk jiwa. Untuk spiritual mungkin Mbak Dinari bisa nambahin. Dari Gimana, Mbak? sisi spiritual kan sebenarnya banyak sekali pembelajaran spiritual yang berbicara tentang nafas. Dan ketika mengeksplorasi, karena breathwork juga sebenarnya kan sebentuk eksplorasi pribadi ya. Sometimes memang nggak semua orang, tapi mereka dapat menemukan koneksi yang mungkin sebenarnya tidak pernah hilang, selalu ada, tapi tidak pernah Tersembunyi. Ya. tidak pernah Di touch. disentuh atau tersentuh atau bertemu dan dirasakan. Terlalu Nah, banyak itu. layer Karena terlalu soalnya ya. banyak hal yang sudah menjadi bising di sekitar dirinya kan, ada emosi, ada pikiran, mungkin juga ada pengalaman-pengalaman lain, mungkin juga pergolakan-pergolakan jiwa. Nah, pada saat itu ada momen-momen yang mungkin tiba hadir dan menyentuh, itu bisa terjadi. Memang kita tidak bilang bahwa itu akan selalu terjadi, tidak. Tetapi itu mungkin terjadi dan memberikan sebuah pengalaman yang mendalam bagi individu tersebut, dan itu memang tidak bisa katakanlah tidak bisa ukur dan tidak bisa diklasifikasi sebagai ini sesuatu yang harus atau bagaimana, enggak. Ya itu mengalir aja. Tapi yang bersangkutan akan menyadarinya setelah proses waktu ya, karena semua kan ada proses untuk memahami sebuah pengalaman. Iya ya, makanya di dalam kelas breathwork ini pasti di samping ada tahapan-tahapan, juga karena memang dari awal tuh tujuannya emang untuk lebih ke dalam lagi, makanya akhirnya orang itu akan berbeda-beda ya, tergantung sama kondisi si orang tersebut. Itu sendiri, kebutuhan dia, pencarian dia, pengalaman dia, itu semua ngaruh. Kalau pesertanya lebih seeker, biasanya dari situ pasti dia akan cari yang lebih mendalam lagi gitu. Tapi kalau untuk aku yang ingin tubuhnya rileks, pikiran rileks, emosional aku netralin, ya udah dapetnya di situ, gantung kebutuhan yang kata Mbak Dinari bilang gitu. Lucu ya, berarti ini kayak custom made sebenarnya ya. Ininya satu tapi custom made buat masing-masing orang ya. Oke. Nah, terus apa sih yang diproses atau diakses pada saat orang ikut breathwork? Oke, kita balik dulu ke awal sedikit ya. Bahwasanya kenapa sih kita tertarik dengan nafas gitu ya.
nafas itu kan salah satu sumber energi ya. Waktu kita belajar yoga kita juga diajarin bahwasanya ada beberapa sumber energi. Salah satunya itu nafas. Bayangkan dengan nafas, walaupun nafas dari hidung, itu bisa merelakskan tubuh dan pikiran. Dengan nafas yang dikasih sama Tuhan, free, kita bisa menggunakan nafas itu, how to use the breath untuk kita akses ke alam bawah sadar, kayak gitu. Jadi how beautiful nafas itu sebetulnya gitu. Yang diakses itu apa aja? Alam bawah sadar sih. Pertama udah pasti secara tubuh relax, secara energi juga kita lebih netral, secara emosi juga kita bisa menerima semua emosi itu. Dan di dalam alam bawah sadar itu seperti yang tadi di sesi awal kita cerita ya. Kalau saya pribadi, saya pikir dulu trauma saya tuh tumbuh kembang. Itu inner child. Inner child tuh umurnya dari 0 sampai 18 tahun. Aku pikir pertumbuhan itu yang aku alamin traumanya. Setelah aku cek gitu ya, umur 0, 1 memang namanya healing itu kita harus mengecek sendiri ya what's going on with our life pada saat umur 0 sampai 1 tuh ada apa, 1, 2 dan seterusnya gitu. Udah aku cek. Ternyata luka-lukanya kok masih nyangkut nih gitu ya. Ternyata aku baru tahu traumanya aku tuh bukan di pertumbuhan aku dari umur 0 sampai 18 tahun gitu. Yang paling krusial tuh pada saat aku di perut ibu aku, dimana seorang ibu itu harus secara mental dan emosi itu sehat ya, maksudnya siap untuk menjadi seorang ibu, nggak ada menolak, nggak ada apa Nah ternyata aku tuh baru tahu, oh ternyata akar traumanya aku adalah pada saat aku di perut ibu. Banyak loh yang kayak gitu, karena itu kita mana ingat ya, mana tahu lah. ya. Namanya juga Tapi ternyata lukanya kebawa-bawa sampai makanya saya juga ngerti ya, banyak seorang ibu yang not mother material sebetulnya ya, karena masih membawa luka-luka yang dia nggak sadar, sehingga dia akhirnya memperlakukan anaknya secara tidak sadar seperti dia diperlakukan. Jadi kayak siklus yang nggak pernah siklus tak pernah putus. Iya, karena siklus nggak pernah putus trauma itu. Generational trauma. Jadi pada saat aku menemukan, oh ternyata, tapi aku dibantu ya sama konselor kesadaran ya waktu itu. Coba deh kamu cek lagi gitu tentang energi yin and yang, energi maskulin and feminin gitu kan. Feminin itu kan nurture ya, accepting, menerima gitu kan. Kalau maskulin kan dia lebih leading, lebih apa. Nah, energi aku maskulin tuh gede. Di situ terlihat bahwasanya luka aku tuh di feminin. Jadi berarti di ibu. Berarti itu nggak balance ya? Nggak balance. Yin and yang, maskulin and feminin nggak balance. Bukan berarti kita woman, berarti kita harus lebih feminim, enggak. Tapi how to balance both. Kan? Dan di momen aku menyadari, oh ternyata maskulin gue emang gede ya gitu. Nah, konselor kesadaran sama emosi aku bilang, pada saat kamu mengakui si masculinity kamu besar, berarti kamu udah firm, luka kamu sama ibu. Then you find out di sana. Nah, udah aku nafas, aku journaling. Nah, the moment aku proses, aku nafas, breathwork sendiri, aku journaling, itu aku nangis. Di situ aku baru tahu, oh ternyata ini luka yang selama ini aku cari-cari. Begitu aku menemukan akar itu kayak Genie gitu loh, Mbak, yang masuk ke botol, sama ini cari jalan keluar nggak ketemu, begitu kebuka itu rilis banget. Dan dari situ proses memahami apa yang terjadi dengan ibu dan semuanya itu menyembuhkan energi feminim aku sendiri gitu. Itu sih, jadi itu makan waktu lama sekali Mbak untuk aku tahu bahwasanya akar trauma aku tuh justru di perut ibu. Aku pikir ya tumbuh kembang aja. Ya kan biasa ya. Yang biasa itu kan. Dan itu untuk yang masuk ke dalam bawah sadar kita, itu aku rasa psikolog yang biasa tuh kayaknya agak susah tuh, karena kan mereka kan melihatnya dari umur yang kita udah ada nih gitu, yang kita udah berupa baik, udah hadir gitu ya. Maksudnya mana kepikiran juga pada waktu kita di perut ternyata udah ada efeknya sampai kita dewasa ya. Nah, sebab itu aku senang dengan breathwork, karena breathwork itu frameworknya itu holistic psychology sama transpersonal psychology. Jadi udah banyak teori-teori dari Dr. Stan Grof, dari Carl Jung gitu ya, bahwasanya ada unconscious kolektif loh gitu. Ada trauma loh di perut ibu gitu. Mungkin di psikologi modern ya, atau di psikologi yang aku juga kebetulan belajar di Indonesia, nggak aware gitu loh bahwasanya trauma tuh ada di saat kita jadi fetus di perut ibu gitu. Itu yang justru salah satu akar ya, selain unconscious collective trauma gitu. Sebelum kita di perut ibu tuh kita kan punya karmic chain, percaya dengan reinkarnasi ya Mbak. Itu juga harus dirilis juga sih gitu.
Kalau mau. Oke. Jangan kemana-mana karena kita masih ada sesi berikutnya yang akan bicara mengenai kelas yang akan kita adakan di sini ya. Itu kalau nggak salah udah ada tanggalnya dong Mbak Ineke. Tanggal 5 ya. Tanggal 5 Desember is it? Iya, Oh ya, tanggal 5 Desember kita akan belajar breathwork dan juga apa aja yang bisa nanti kita pelajari di sana, nanti kita bicara di sesi berikutnya. So jangan kemana-mana ya Soca Seekers, tetap manteng di Soca Channel for Knowledge and Spiritual Seekers.